Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK 1 Rupat, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Anju yang telah hadir bersama-sama kita untuk yang kedua kali Pak ya, pendampingan individu 2 untuk mendampingi salah satu guru terbaik kita, yaitu Ibu Tri Rahayu Ningsih yang sedang menjalani proses pembekalan calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri 1 Rupat dan tenaga kependidikan, dan yang saya hormati Ibu Tri Rahayu Ningsih sebagai guru SMK 1 Rupat yang saat ini sedang mengikuti pembekalan calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruang praktek siswa Teknik Komputer Jaringan untuk mengikuti pendampingan individu 2. Yang ini pendampingan ini difokuskan untuk Ibu Tri Rahayu Ningsih, namun diharapkan juga ada andil kita semua Bapak Ibu, karena ini terkait dengan visi dan prakarsa perubahan gitu ya. Jadi ini ada kaitannya juga nanti dengan sekolah kita. Walaupun pada dasarnya visi itu Bapak Ibu kita bentuk itu tentu dari kita sendiri dulu gitu ya. Kita bentuk visi itu, kemudian dari visi kita pribadi itu dapat memberikan masukan, dapat memberikan nanti visi sekolah yang baik itu yang seperti apa begitu. Kemudian salawat dan salam yang kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa program guru penggerak ini sudah berjalan sampai angkatan 11. Jadi dari angkatan 1, 2, 3, 4 sampai angkatan 11 itu setiap guru penggerak itu membuat visi gitu. Membuat visi dari yang pertama visi pribadi dari guru penggerak itu sendiri, dan juga harapannya juga bisa memprakarsai perubahan di sekolah untuk memberikan warna lah gitu, memberikan masukan kepada visi sekolah barangkali ada yang perlu direvisi. Kalau di sekolah kita, Ibu Tri adalah guru penggerak yang kedua. Dulu kita sudah ada Ibu Arya Reni Fitri gitu ya, yang sudah melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini yang dulu juga sudah pernah dilakukan oleh Ibu Arya Reni Fitri, hari ini dilakukan oleh Ibu Tri Rahayu Ningsih, nanti dapat membawa perubahan yang lebih baik di sekolah kita. Jadi dengan adanya guru penggerak di sekolah kita yang semakin banyak, mudah-mudahan transformasi pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan juga harapan kita semua itu dapat cepat terrealisasi, dapat terlaksana, dan tentu harapannya dapat membawa perkembangan, dapat membawa dampak positif kepada peserta didik kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya mungkin untuk kegiatan ini saya persilakan kepada Bapak Pengajar Praktik, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai pengarahan. Silakan Pak. Terima kasih. Kita juga nggak perlu tegang-tegang Bapak Ibu ya. Kita hapus dulu untuk pakai caption kita semuanya dulu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya juga harus memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anji Nova Fasidungan. Saya dari SMA 1 Rupat sebagai seorang guru sejarah, dan saat ini saya mendapatkan tugas tambahan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Riau, menjadi pengajar praktek sebagai seorang teman, rekan diskusi tukar pikiran dari Ibu Tri Rahayu Ningsih. Jadi sebenarnya saya juga belajar dari Bapak Ibu semuanya, karena memang seorang guru itu juga harus belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Jadi tidak siapa yang lebih hebat atau tidak siapa yang tidak hebat, tapi sama-sama kita belajar. Tadi Pak Kepsek bilang transformasi pendidikan. Nah, transformasi pendidikan itu Bapak Ibu
kalau kita telusuri genealogi asal katanya itu bahwa transform itu tidak akan bisa dilakukan, perubahan yang sangat mendasar itu tidak akan bisa dilakukan kalau hanya sendiri gitu. Dan seorang yang ingin melakukan perubahan atau ingin terus menjadi lebih baik dan lebih baik itu tidak bisa dia merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih segalanya, karena dia akan gelasnya akan penuh Bapak Ibu. Kalau gelasnya penuh, apapun pembelajaran ataupun insight baru dari teman-temannya itu tidak akan masuk karena gelasnya penuh. Dia sudah merasa dia sudah lebih paham dari semuanya. Jadi di sini kita belajar Bapak Ibu sama-sama semoga saya berharap dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tri mengenai visi dan prakasa perubahan, walaupun sudah pernah disampaikan, saya harap ada Bu Tri ada sesuatu hal yang baru, karena ini kan Bu Hari ini juga itu rekan saya waktu CGP. Jadi memang ada berapa tahun yang lalu, kita 2 tahun lalu mungkin ada perubahan-perubahan, ada sesuatu hal yang berbeda, dan saya ini juga ada perbedaan karena ini dari sudut pandang Putri, mungkin dari perspektif Putri sebagai seorang guru yang memberikan lembar ya sudah disiapkan gitu ya, lembar diskusi ya. Nah mungkin Bapak Ibu yang terhormat bisa mengisinya dengan kejujuran dan dengan apa yang Bapak Ibu rasakan, refleksinya mengenai pertanyaan tersebut. Jadi saya harap Bapak Ibu diisi dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, karena gini Bapak Ibu, supaya jangan sampai kegiatan kita apapun kegiatan kedepannya itu hanya formalitas. Saya berharap Bapak Ibu ini tidak formalitas. Ini sudah yang kedua, ini hanya bagian dari proyek Putri, ini bagian dari tahapan untuk seleksi. Saya berharap tidak seperti itu Pak Kepsek. Jadi kalau memang ini ada sesuatu yang memang kita diskusi, karena kita juga, saya sama Bapak Ibu untuk beberapa tahun mendatang kita masih sama-sama di ruang lingkup Kecamatan Rupat. Kita rekan, nanti ketemu di mana, nanti kita akan diskusi. Kita lebih baik jadi original, jadi orang yang orisinil, lebih orang yang asli dibandingkan kita berpura-pura untuk menjadi sempurna. Itu tidak bagus. Jadi saya sama-sama kita menjadi orang yang orisinil, yang tidak perlu kita tutupi atau apa. Saya juga orang yang sangat terbuka, saking terbukanya kadang-kadang ya jadi pertanyaan sama orang lain gitu. Tapi saya orangnya berusaha untuk orisinil aja Bapak Ibu. Jadi itu supaya tidak ada kesan bahwa ini formalitas saja. Ini bagian dari bagaimana rekan Bapak Ibu untuk mencapai guru penggerak. Saya harap itu hanya sebagai administrasi aja, tetapi ini kita bagian dari diskusi. Saya sangat senang kalau kemarin saya hadir di mana Pak Kepsek sebagai pemateri, itu saya dari awal sampai akhir saya melihat, dan itu bagian dari kita pendidikan di Rupat sebagai, karena yang akan memajukan pendidikan kita di Rupat ya kita juga, dan kita sebagai rekan Bapak Ibu. Dan saya terima kasih juga ke Putri sudah berusaha payah untuk menyiapkan sedemikian rupa, dan semoga nanti visi dan prakarsa perubahannya betul-betul kalau dalam penelitian, karena kebetulan saya juga orang yang suka menulis Bapak Ibu, ini memang berbasis riset, artinya Bu Tri sudah melakukan pengumpulan data yang betul-betul dari teman, dari hasil refleksi Bu Tri, sehingga apa yang disampaikan Bu Tri itu bisa menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut gitu. Jadi itu yang betul-betul saya harapkan sebagai pengajar praktik Putri. Dan terakhir Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu juga tetap semangat Bapak Ibu dalam melanjutkan tugasnya. Saya juga di sekolah saya di semester Rupat juga, walaupun ada perubahan nanti di 2024 ini ke menteri siapa menteri kita jangan sampai berpikir boleh berpikir sana, tetapi tugas tupoksi kita jangan sampai kita tinggalkan sesuatu hal yang belum terjadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu.
Selanjutnya mari kita dengarkan dan saksikan penyampaian visi perubahan dan prakarsa perubahan dari Bu Tri Rahayu Ningsih. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manis buah mempelam dibeli dari Bukit Batu. Perkenankan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bapak Edi Sunarto, Eskom MTD. Yang kami hormati Bapak Anju Novarov, MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka, duduk bersama dalam rangka berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kemudian sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan serta dukungannya sehingga kegiatan pembelajaran saya dalam kegiatan pembelajaran CGP ini, terutama dalam pendampingan individu kedua ini, bisa terlaksana. Barangkali tanpa ada dukungan dari Bapak, saya juga tidak akan bisa melaksanakan tugas saya ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Rekan-rekan bisa duduk bersama di sini dalam memenuhi apa yang menjadi tujuan saya. Semoga duduk bersamanya kita di sini bisa memberikan hal-hal yang positif bagi diri kita dan juga sekolah serta murid kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pendampingan individu yang kedua ini, di sini kita nanti akan membahas atau berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, ini adalah beberapa tim yang membimbing saya selama mengikuti kegiatan CGP ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun tujuan dari kegiatan diskusi kita ini nanti adalah yang pertama itu, melalui kegiatan diskusi ini nanti kita diharapkan dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi yang kita lakukan saat ini, nanti kita diharapkan dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid secara tepat. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi ini, peserta dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali Bapak dan Ibu masih ingat ketika kita kecil dulu, kita mengulik masa lalu kita. Dulu ketika kita masih kecil, kita itu sering ditanya, jika sudah besar nanti mau jadi apa? Ya kan Bapak Ibu? Ya. Saya ingat waktu itu saya masih SD ditanya dengan guru saya,
kalau nanti sudah besar mau jadi apa? Baik Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, Bu Reni ketika kecil dulu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter ya, bagus sekali Bu Lia. Oh sama, mau jadi dokter. Bu Ras mau jadi guru. Bu Susi jadi guru. Teacher jadi apa? Jadi guru. Bu Nena? Iya, jadi guru ya. Bu Is juga jadi guru. Baik. Ternyata Bapak dan Ibu memiliki cita-cita, ya. Jadi setiap kita itu punya cita-cita. Dulu ketika ditanya jika besar nanti mau jadi apa? Dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri kita menjawab, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengusaha. Nah, tercapai atau tidaknya cita-cita itu tentang masa depan kita itu tidak masalah. Yang penting kita punya gambaran tentang masa depan kita. Punya cita-cita hal apa yang akan kita capai tentang masa depan kita. Nah, hal ini sama Bapak Ibu dengan visi yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu, ini ada puisi dari Bapak proklamator kita. Siapa Bapak Ibu? Bapak Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. Di sini ada puisi yang beliau curahkan sebagai bentuk visi beliau. Izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan puisi ini. Izin Bu Ras yang lebih ahli dalam Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di tepi pantai Meliu, aku melihat lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi lagu oleh Sio yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku
bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang visi dari apa yang sudah dituangkan oleh Bapak Soekarno tadi, ya, ini adalah visi beliau yang beliau tuangkan dalam bentuk puisi. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa visi dari Insinyur Soekarno? Hal apa yang ingin dia capai? Ya Bapak? Iya. Bu Reni mungkin bisa. Terima kasih Bu Tri. Baik, terima kasih Bu Tri. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Tri tadi. Kira-kira apa visi yang ingin disampaikan oleh Ibu Soekarno melalui puisi yang ditulisnya? Kalau menurut saya dari tulisan Ibu Soekarno ini ingin melihat impian beliau terhadap Indonesia, dilihat dari bagian-bagian terkecil dari Indonesia. Ketika dia melihat suku yang ada di Indonesia, dia tidak melihat lagi itu sebagai suku, tapi itu adalah sebagai Indonesia. Kemudian ketika dia melihat bagaimana kekayaan alam Indonesia seperti pemandangan alamnya, gunung dan segala macamnya, dia tidak melihat lagi itu sebagai bagian, tapi itu adalah Indonesia secara keseluruhan. Termasuk juga ketika dia melihat anak-anak yang ada di desa pedesaan, dia tidak melihat lagi itu sebagai bagian dari anak-anak, tapi itu adalah Indonesia secara keseluruhan. Menurut saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Reni, pendapat yang sangat bagus sekali. Barangkali Pak Topo, silakan. Baik, terima kasih. Menurut kami visi itu sudah. Jadi visi dari visi tentu sedikit ya. Jadi persatuan menuju kemerdekaan itu aja visinya. Jadi yang tadi itu bunga-bunganya menurut saya. Jadi dari lagu Batak dan sebagainya menuju ujung-ujungnya yang merdeka. Jadi menurut saya visinya adalah persatuan menuju kemerdekaan. Itu saja. Terima kasih Pak Topo, pendapat yang luar biasa. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sudah benar ya, bahwa Insinyur Soekarno di sini menyampaikan visi dan visinya dalam bentuk puisi. Beliau bercita-cita ingin menciptakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Itu diantaranya. Ya Bapak Ibu, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang visi, Bapak dan Ibu barangkali sudah tahu apa itu visi. Nah, visi itu dapat diartikan sebagai impian, harapan, tujuan, atau cita-cita yang ingin dicapai. Visi memang belum terjadi pada saat ini, namun kita mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mewujudkannya di masa depan. Dulu Bapak dan Ibu punya cita-cita ingin jadi guru. Bapak dan Ibu berjuang untuk menciptakan, untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian juga dengan visi kita. Meskipun kita sebagai seorang guru, kita juga punya visi terhadap murid kita. Bukan hanya Bapak Kepala Sekolah saja yang punya visi terhadap sekolah ini. Bukan hanya Bapak Kepala Sekolah saja yang punya visi terhadap murid kita. Tetapi kita juga punya visi terhadap murid kita.
Sama halnya yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Beliau bukan seorang raja, tapi beliau hanya seorang Mahapati. Ya, tapi beliau punya visi yang mampu menggerakkan seluruh rakyatnya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya visi, kita harus semangat untuk mewujudkannya. Nah, bagaimana mewujudkan visi sekolah impian? Sekolah impian itu dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi, inquiry apresiatif ini dapat dijadikan sebagai paradigma atau pendekatan untuk mencapai tujuan atau visi. Nah, di dalam membuat visi itu, visi sekolah, kita harus selalu mengedepankan murid. Jadi visi sekolah itu harus berpihak pada murid. Kemudian visi sekolah itu harus menggambarkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti yang Bapak Ibu ketahui ada 6 elemen. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya. Nah, dalam diskusi hari ini, kita akan membahas dan menganalisis visi sekolah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut juga sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan visi terhadap murid impian, saya ingin Bapak Ibu mengisi ya, mari kita bersama-sama mengisi kalimat rumpang yang ada di dalam kertas yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Setiap kita itu memiliki visi atau cita-cita yang berbeda-beda terhadap murid kita. Oleh karenanya, saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengisi cita-cita dan harapannya terhadap murid kita. Bapak kepala sekolah mau Bapak? Baik, Bapak dan Ibu sudah menerima kertas cita-cita impian muridnya. Mari bersama-sama kita mengisi kalimat-kalimat rumpang berikut yang berisi tentang cita-cita kita terhadap murid impian. Yang pertama, Bapak Ibu, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik-titik. Silakan Bapak dan Ibu isi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan.
Ada Pak. Kopi. Jadi dokter tanaman akhirnya. Tak bisa di sini, gembok. Gembok bisa. Baik Bapak Ibu, bagaimana dengan kalimat numpang yang pertama? Sudah selesai? Sudah, baik. Kita lanjutkan dengan kalimat numpang yang selanjutnya. Yang kedua, yaitu saya percaya bahwa murid adalah titik. Bu Yus, bagaimana? Sudah? Terus? Bagaimana Bapak Ibu, sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan dengan kalimat numpang berikutnya yang ketiga. Di sekolah, saya mengutamakan titik. Bagaimana Bapak Ibu, sudah? Belum. Baik, kita pelan-pelan saja. Sudah Bapak Ibu? Assalamualaikum. Sudah? Konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu, boleh kita lanjut? Lanjut, silakan. Iya, kita lanjut nomor 4. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik.
Boleh kita lanjut lagi Bapak Ibu? Untuk yang poin kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Titik, titik, titik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Untuk poin yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham betul bahwa titik, titik, titik. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik, titik, titik. Boleh Bapak, silakan menurut versi Bapak. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah selesai? Belum? Sudah Pak Hairul? Pak Hairul boleh maju ke depan. Jadi Bapak dan Ibu, tepuk tangan buat Pak Hairul. Pak Hairul akan menyampaikan tentang visi beliau terhadap murid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rupat, yang saya Pak Andu sebagai fasilitator guru penggerak, yang saya hormati Ibu Tri sebagai calon guru penggerak, dan yang saya muliakan Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Rupat. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, yang pertama tentang kita memimpin murid-murid yang titik. Baik, kita memimpikan murid yang titik. Dari yang saya isi, saya memimpikan murid-murid yang berilmu, berwawasan yang luas, berlandaskan intak dan intek, serta berbudi pekerti yang luhur dan beradab. Itu yang saya impikan kepada siswa-siswa dan murid-murid saya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah suatu aset bangsa Indonesia yang sangat berharga. Di sini merupakan suatu aset ini, majunya suatu bangsa ini tergantung pada generasi mudanya. Jadi saya percaya bahwa murid ini kedepannya akan menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu tanggung jawab untuk mendidik. Ya. Di sekolah kita mengutamakan tanggung jawab untuk mendidik. Selanjutnya sebagai cerminan bagi siswa. Kita selaku guru, saya sebagai cerminan bagi siswa.
Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jauh dari tempat tinggal pada umumnya. Jadi siswa-siswa kita sadar mereka tidak tinggal di lokasi sekitar sekolah. Selanjutnya, murid kita juga masih banyak yang kekurangan, masih sadar betul kita bahwa banyak kekurangan dalam fasilitas pelayanan kita. Tetapi nomor 5, kita sebagai warga sekolah atau yakin itu bisa ditangani, mengatasi segala kekurangannya dan kelemahan sekolah apabila saling bahu-membahu dan bekerja sama. Semua solusi bisa kita cari. Selanjutnya yang keenam terakhir, siswa dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa kita merupakan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi di sini saya simpulkan dari 6 item ini saja yang bisa saya bantu, yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta lembaran Bapak? Boleh Bu. Terima kasih kepada Pak Hairul. Berarti Pak Hairul itu memimpikan atau mencita-citakan murid yang berilmu, berwawasan luas, berbudi pekerti dan beradab. Itu adalah murid impian dari Bapak Hairul Subhan. Bagus sekali ya Bapak, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Hairul. Untuk selanjutnya siapa kira-kira? Teacher Sarah? Boleh? Ya. Silakan Teacher Sarah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya Putri, izin Pak Anju, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu guru semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sedikit pendapat ya Bapak Ibu dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan berakhlak mulia, memiliki kemampuan berpikir kritis dan mandiri, sehingga anak didik cakap dalam menyelesaikan permasalahan dirinya dan siap menghadapi segala tantangan yang terjadi ke depannya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk unik yang terlahir memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda, yang mana bakat dan potensi tersebut berkembang ditentukan oleh banyaknya faktor, baik faktor dari dalam dirinya sendiri ataupun faktor dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tanggung jawab dan rasa memiliki sekolah, sehingga siap bersama-sama dengan seluruh warga sekolah berkolaborasi mewujudkan visi sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu adalah tugas mereka, namun mereka harus terus didukung oleh gurunya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah dengan terus berkolaborasi, mengevaluasi kondisi sekolah, dan terus bersinergi melakukan gebrakan demi gebrakan. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi sekolah tidak bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi dari semua pihak, baik guru, tenaga pendidik, dan juga siswa, serta komitmen bersama untuk terus berupaya mewujudkannya. Mungkin demikian dari Sarah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat Teacher Sarah. Cita-cita yang sangat bagus sekali ya. Berarti Teacher Sarah mendambakan murid yang beriman dan berakhlak mulia. Itu diantaranya teacher ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ada yang mau tampil lagi? Barangkali Bu Reni. Boleh Bu Reni? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba untuk memberikan pendapat saya mengenai bagaimana cita-cita saya untuk murid melalui pertanyaan yang sudah disusun oleh Putri dalam lembaran kertas ini.
Yang pertama saya ringkas saja. Saya memimpikan murid yang cerdas, kompeten, berakhlak mulia, beretika dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang tercipta dengan segala karakter dan potensi dirinya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan adab, etika, sopan santun, kejujuran, dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan sekolah sebagai tempat untuk tumbuh kembang murid dengan baik. Dan yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa sekolah memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan pendidikan, tapi tetap memiliki usaha dan tanggung jawab yang besar untuk memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh murid. Barangkali itu saja, mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menuliskan harapannya terhadap siswa ya. Baik, masih ada lagi? Oh, Pak Fadil. Ya, silakan Pak Fadil. Silakan untuk menyampaikan murid impiannya kepada kita. Silakan. Terima kasih kepada Putri atas kesempatan. Jadi untuk mengisi kalimat rumpang ya sesuai yang diharapkan Putri yang sudah dibagi oleh Putri Rahayu tadi pada kita. Di situ pertanyaan pertama, kita membuktikan murid-murid yang bagaimana sekolah kita. Tentu sebagai seorang guru saya pribadi memimpikan murid yang berakhlak mulia, sopan santun terhadap orang tua dimanapun mereka berada, ya, menunjukkan budi pekerti yang baik, terutama semangat dalam belajar dan berinovasi. Tuh, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keunikan dan keistimewaan yang harus kita fasilitasi untuk mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian pendidikan di sekolah apa yang ingin kita utamakan atau kita mengutamakan, tentu ya, di sekolah yang melihat kondisi pada saat sekarang ini, peserta didik kita pada saat sekarang ini, tentu kita ingin mengutamakan pendidikan yang berkarakter lah, intinya sama seperti yang kawan-kawan katakan tadi, intinya pendidikan yang berkarakter. Kemudian untuk yang keempat, murid di sekolah, saya sadar betul bahwa ya, di sekolah kita sadar betul bahwa murid layak untuk mendapatkan pendidikan ya, serta bimbingan dan tuntunan sehingga mereka mampu untuk berperilaku yang baik. Jadi tuntunan kita sebagai guru harus mampu memberikan tuntunan terlebih dahulu ya, dan bimbingan kepada peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin tentunya saya dan guru lain yakin bahwa kita semua mampu menuntun murid-murid kita untuk selamat dan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Saya yakin itu. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa saya dan guru lain paham betul bahwa murid kita memiliki bakat ya, dan kemampuan masing-masing yang kita tidak sadar. Nah, dan kita harus mengoptimalkan bakat dan keistimewaan murid kita tersebut
agar mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Mungkin itu Putri yang dapat saya tuangkan dalam laptop saya. Terima kasih. Pak Fadil. Terima kasih Pak Fadil. Barangkali masih ada Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan, Pak. Terima kasih Bu Tri, Pak Anju dan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, di sini saya coba untuk mengisi kalimat rumpang yang tadi diberikan oleh Ibu Tri Rahayu-Ningsih. Jadi yang pertama, kita membimbingkan murid-murid yang pertama